Riau sampai ke Ambon, Maluku, Sulawesi, Sulawesi Tengah, Barat, Sulawesi, Ambon, Maluku yang tempatnya orang perang itu, ke Irian Jaya, masuk sudah. Ternyata setelahnya saya lihat ada musola, ada masjid. Ini juga alumni daripada pondok pesantren. Saya pernah di Lampung ini, Pak. Di Lampung ini kesasar. Kesasarnya itu begini. Saya mau ke Lampung Timur, kelewat jalannya. Akhirnya saya belok. Setelahnya belok jam 3 malam itu, biasanya yang namanya Lampung atau Sumatera ini identik dengan yang namanya begal sama grandong. Begal sama grandong. Di tengah jalan, tahu-tahu saya tidak dengar yang namanya parkir. Oh, ini ada masjid. Udah, kita antar. Begitu nyampe di tempatnya, namanya di tengah hutan, sudah sholat subuh. Begitu sholat subuh selesai, waktu itu saya mandi, wudhu, sholat. Setelahnya itu kiainya itu datang. Pak, dari mana jenengan? Saya dari Banyuwangi. Itu di tengah hutan belantara. Banyuwangi mana? Saya Banyuwangi Blok Agung. Tepan panjenengan, kenal dengan Gus Hisam. Yang ditanyai saya. Jadi saya kenal sama Gus Hisam. Saya ngaku ini kok ya, gimana kok ya, saya tidak ngaku, ini kan kasihan jauh-jauh. Insya Allah ya saya Gus Hisam. Oh, saya langsung dipeluk, dicium, Mbak. Untuk bewoknya pas baru cukur itu. Kering-kering enak ya. Ini saya dipeluk, Masya Allah. Artinya bagaimana? Di tengah hutan yang begitu jauh dari orang, jauh dengan keramaian, itu ada lembaga pendidikan yang namanya masjid. Ternyata setelahnya siang ini ada lembaga pendidikan PPG dan Diniyahnya. Ada lagi di daerah Palembang, masuk kelapa sawit kurang lebih 50 kilo. Akan menuju ke tempatnya itu, ini harus naik sepeda motor di tengahnya danau. Ini kalau dijegur, ya sudah mandi dengan sepedanya motor, karena jalannya cuma 1 meter lebarnya. Harus hati-hati itu. Ternyata di sana menyimpan yang namanya mutiara. Beliau itu adalah alumni pondok pesantren. Sampai alumni Blok Agung tahun pinter. Pulau Temriko, saya di Blok Agung tahun 80. Saya kesana. Terus orang yang meluk saya tadi yang di Lampung. Saya kan pertama kali Gus Hisam. Iya sih, wah jadi peluk. Saya itu rumahnya kencang. Dulu pondoknya saya di Berasa, pernah saya kosongan di Blok Agung. Inilah bahwa di tengah hutan, di tengah belantara, alumni pondok pesantren ini mampu untuk mengembangkan pendidikan diniyahnya, mampu mengembangkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak didik kita sekalian. Makanya kata Rasulullah, la yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya bahwa bisa menanamkan tauhid satu furud saja. Ini menanamkan tauhid pada salah satu orang saja, ini nilainya lebih daripada dunia semestinya. Nah, kalau kita lihat di PPK Darussalam, kalau dinilai hanya sekian meter, tapi ini sudah meloloskan alumni yang sangat luar biasa, yang dulunya tidak mengerti alif-alifan, tidak mengerti Al-Quran, dan apalagi yang datang di sini adalah mayoritas alumni pondok pesantren, dan sebagian ada yang hafidh Quran, ada yang hafidhah. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Sofyan mendapatkan kiriman pahala daripada pihak musola PPG Darussalam. Ini sangat luar biasa. Makanya kalau kita tarik lagi di Blok Agung, di Blok Agung itu sekarang tanahnya kurang lebih ada 6 hektar. Sekarang ini, itu awal mulanya miliknya bapak saya, miliknya Mbah dengan bapak dibeli, diwakafkan untuk pondok pesantren.
Jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya bapak saya ini tanahnya 2 bau setengah, bau setengah, baunya 2, perutnya di tengah. Hanya ya, semua habis untuk pondok pesantren ini. Saya waktu itu pernah dipanggil oleh bapak. Bapak akan kira-kira wafat kurang 2 tahun atau 3 tahunan. Ini saya dipanggil. Ini pesantren ini miliknya orang banyak, miliknya santri-santri, miliknya masyarakat, miliknya alumni. Kamu anak-anak saya ini hanya menjadi jogo jaga gedung. Makanya setelah diwakafkan untuk pondok pesantren, alhamdulillah bapak saya tinggal tanahnya ini 2 bau setengah, baunya 2, perutnya di ini selesai. Begitu akan meninggal kurang 1 tahun. Nah, setelahnya saya menikah ini saya dipanggil sama adik-adik saya. Ini kamu Hisam di sana, Hasim di sana, Ahmad di sana, Mas Rurah di sana. Mas Rurah ini ibunya unik. Ya itulah yang sekarang di DPR itu. Ini kamu di sana, nanti adik-adiknya diletakkan di sana. Saya di sana itu saya hanya dapat 1 bagian. Sancepnya rumah. Bisa Hasim di belakang, ya Hasim, yaitu sancepnya rumah. Terus Mat di timur itu sancepnya rumah. Itu nambah-nambah itu beli sendiri. Yang lainnya habis total untuk lembaga pendidikan pondok pesantren. Dan alhamdulillah ternyata alumni mutakharijin pondok pesantren Darussalam ini sudah menyebar mulai Sabang sampai Merauke. Saya pernah waktu di Merauke hampir masuk di Papua Nugini. Di situ ada ladang yang luas, perapatan, ada masjidnya. Masjidnya ini di tengah ororo, di tengah sawah, di tengah ladang yang sangat kelihatannya minus kan. Saya tanya, Pak, ini masjid dari mana? Di situ ada pelangnya, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Yang saya di Papua Nugini kok ada Ma'arif NU, itu siapa yang bawa ke sini tuh? Padahal jauh sekali. Dengan Papua Nugini kira-kira kurang 5 kilo. Saya sampai Papua Nugini. Saya tanya, saya orang Jawa. Dulu mondok saya di sini. Inilah alumni pondok pesantren siap ditempatkan atau bertempat di ladang, di hutan, di rawa, dan lain sebagainya. Ini berarti nilai-nilai itulah kalau dilihat dengan nilai uang dan nilai pahala, nilai imbas daripada keimanan, ini sudah tidak ada bandingnya. Di Palembang tempoh hari itu musim pengembangan pendidikan pondok pesantren, itu ada pertemuan sekitar tokoh masyarakat dan kiai 320 yang datang. Ternyata yang 280 ini alumni Blok Agung provinsi pada waktu itu. Sama dari mana Pak? Saya dari sana. Sama dari mana? Dulu pondoknya di mana? Saya di Jawa Timur. Jawa Timur mana? Di Banyuwangi. Banyuwangi mana? Di Blok Agung. Loh, sama dengan saya. Tahun berapa? Tahun 60. Sama tahun berapa? 75. Sama tahun berapa? Tahun ini. Jumlahnya ini dari 320 yang 280 ini alumni pondok Blok A. Nah inilah para bapak ibu sekalian yang saya hormati, bahwa intan surullah yang surullah. Makanya alumni pondok pesantren saya masih dengar, ingat sekali sahabat almarhum akan meninggal ini. Makanya sama dari alumni harus kuat teguh pikirannya. Dari ini pondok pesantren ini miliknya masyarakat. Kamu hanya nunggu ngopeni yang ada ini. Yang loro-loro, yang sakit-sakit biar saya. Ini. Saya dulu mondok sambil kerja, sama dengan Pak Kiai Rofi ini. Waktu di Blok Agung sambil kerja, ya Pak Kiai. Sambil kerja di Pak Kiai Rofi ini. Ini tokoh Jakarta Utara. Alumni tahun
70. Nah, ini alumni. Nah itu Bapak itu yang pindah lah, yang dirangkat saya saja, santri-santri saya, anak-anak saya, insya Allah saya lihat tidak ada yang ekonominya ini terlantar. Saya sudah dungo di Mekah, di Multazam, di Hijri Ismail, di Sofa Marwah, nirakati anak-anak saya, alumni-alumni saya, santri-santri saya, dan pecinta-pecinta ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dengan insya Allah tidak ada bahasa orang Jawa, tidak ada yang keteli-teli. Keteli-teli itu apa? Ya selalu sama. Leleran. Enggak ada yang ngalir. Contohnya Pak Iskandar ini tiap hari jual nasi goreng. Gemuk terus ini. Makanya dari situlah saya dengan adik-adik saya sama sekali insya Allah tidak ada yang mamam dan yakin, karena kita membantu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian tahun setelahnya almarhum bini wafat, lembaga pendidikan di pondok pesantren yang dulu zaman bapak sekalian ini belum ada perguruan tingginya, sekarang sudah ada perguruan tingginya, termasuk alumninya Pak Alwi ini ya, Pak Alwi, Pak Asrofi, banyak lah, ada Pak Samsuri ini belum ya, belum, termasuk saya ini juga alumni Strider, paling cepat dewe, soalnya pelajarnya saya kilani saya sudah hafal, ulangan ini guru gitu tau hafal saya. Yang mendirikan saya, yang menandatangani saya ya harus sarjana duluan lah. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, itulah para santri-santri tidak usah mamang nanti apa ekonomi saya, maisa saya ini apa. Yang penting katanya almarhum lembarnya apa, ngomonglan. Makanya kalau ada santri yang pamit kepada bapak Boyong itu saya masih teringat itu. Saya pernah di sampingnya itu. Yang diwasiatkan itu dua. Santri kamu mau boyong, pamit mau kemana? Mau boyong. Kalau boyong dua ini jangan ditinggalkan. Apa dia? Yang pertama ngaji. Ngaji yang pertama. Yang nomor dua adalah mulak. Kenapa kok ngaji? Ngaji itu berarti kita ngisi nilai rohani kita sekalian. Orang itu kalau tidak mau ngaji, orang yang tidak mau ngaji 40 hari tidak mau ngaji, tidak pernah dengar dawai hadis, tidak pernah dengar dawai Al-Quran, maka ini ada alamatnya orang itu jadi munafik. Kalau orang itu ada alamat munafik, maka itu ada alamat su'ul khotimah. Ini yang pertama, ngaji. Yang nomor dua, ngajar. Ngajar itu yang pertama kepada siapa? Ngajar kalau sudah berkeluarga, ngajar kepada istrinya, ngajar kepada keluarganya. Kalau punya masyarakat, ngajar kepada masyarakat. Jadi dua itulah antara lain wasiat almarhum. Soal ekonomi, insya Allah sudah saya dengarkan waktu saya di Mekah, di Multazam, di Hijri Ismail, di Alamnas, insya Allah alumni-alumni, santri-santri dan pecinta